Di hari Minggu kita berdoa supaya Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kita supaya mereka memperhatikan bahwa hari Minggu ini merupakan hari yang Tuhan suruh kuduskan, ya, Tuhan suruh ingat dan kuduskan hari Sabat, sehingga jangan sampai dalam pekerjaan kita harus hari yang seharusnya kita khususkan itu untuk Tuhan, ya, tapi harus diisi lagi dengan pekerjaan, ya. Karena kenapa Tuhan harus bebaskan Israel dari perbudakan di Mesir hanya untuk bisa beribadah kepada Dia? Kenapa Tuhan bawa bangsa-bangsa, ya, untuk harus mengalami hal-hal yang besar hanya supaya bisa beribadah kepada Dia? Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia harus dikagetkan dengan satu virus yang sangat kecil yang namanya Corona, yang namanya COVID, yang harus menghentikan semua aktivitas, semua kegiatan hanya untuk orang diam di rumah. Tuhan bisa buat apa saja, ya. Makanya kita berdoa supaya bangsa kita lebih lagi bijaksana, pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, boleh buka HP Bapak Ibu, boleh, tapi pastikan hanya untuk catat firman Tuhan dan lihat Alkitab, sebab ada anak-anak setan saat dengar firman, buka YouTube, nonton cara bikin kue, nonton hal-hal yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, lagi dengar firman Tuhan, buka HP main game. Itu tanda kita tidak menghargai firman Tuhan. Amsal 13 ayatnya yang ke-13 berkata bahwa siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Di pasal 24 dari Amsal, siapa menghina firman, dia akan mati. Ya, respon kita dalam mendengarkan firman Tuhan adalah sikap hati atau cara kita menyambut Tuhan. Sebab Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi ketika firman disampaikan, Allah sendiri yang disampaikan. Sikap hati kita saat mendengar firman Tuhan adalah sikap hati kita saat kita menyambut Tuhan. Kalau kita bilang kita hormat Tuhan, tapi dengan firman Tuhan kita sambil main game, itu sikap menghina firman. Dan Alkitab katakan orang yang menghina firman akan mati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini yang akan saya bagikan bagi kita semua dengan judul setia atau murtad. Ya, murtad, betul. Bukan Mosa, ya, murtad, ya. Setia atau murtad, tetap bertahan atau mundur dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, kita semua orang-orang yang tadinya terhilang semua, ya. Tuhan menyebut umat manusia dengan sebutan apa? Domba. Ya, kenapa domba? Domba ini binatang yang paling bodoh. Domba ini binatang yang paling ikut arus. Ini binatang yang paling gampang tersesat. Domba ini binatang yang tidak bisa jalan sendiri. Kalau dia jalan sendiri, God. Kalau dia jalan sendiri, masa curang. Maka sebagai domba-domba, jangan ada yang rasa diri hebat bisa berjalan sendiri. Engkau butuh tuntunan, engkau butuh dipimpin. Siapapun engkau, ya, siapapun kita. Saya pendeta, saya pengkhotbah, tapi ketika ada ibadah WBI, saya harus pastikan ikut, ya, karena saya tahu bahwa saya pun membutuhkan untuk diisi. Sekalipun yang khotbah mungkin orang yang saya bina, ya, yang khotbah mungkin jemaat yang kemudian saya bina dan kemudian, ya, bisa untuk berkhotbah. Saya dulu dengar, ya, saya tahu ini Tuhan mau bicara sesuatu buat saya, ya. Terus ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bahkan di ibadah pemuda, saya harus hadir. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan
Imam Eli. Ya, Imam Eli yang ketika dia sudah tahu kejahatan anak-anaknya, ya, yang tidak menghargai persembahan, tidak menghargai mezbah, tidak menghargai ibadah, dia tidak tegur, dia tidak memarahi mereka, dan itu jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan sampaikan kepada Samuel, bilang kepada Nabi Eli, Imam Eli, bahwa aku akan menghukum dia dan keluarganya pada hari di mana tabut Allah dicuri. Maka pada saat itu Imam Eli kaget, dia jatuh, batang lehernya patah dan mati. Karena apa yang dia biarkan? Anak-anaknya memandang remeh persembahan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Dia tidak menegur mereka. Itu jahat di mata Tuhan. Anak-anaknya menghujat Allah, ya. Artinya mereka menolak karya Roh Kudus, karya Allah. Mereka menolak kebenaran, tapi dia tidak tegur, dia biarkan. Itu jahat di mata Tuhan. Makanya ketika disampaikan oleh Wanli, saya seperti dilabrak oleh Tuhan. Ya, lagi Eci sampaikan tentang hidup kudus, saya duduk di tempat, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, cuma kami butuh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Lagi yang lain lagi sampaikan, saya duduk di tempat, saya bilang terima kasih Tuhan sudah ingatkan saya. Sekalipun besok pagi saya harus melayani, saya harus siapkan khotbah. Sebisa mungkin saya usahakan untuk hadirkan cuma 2 jam. Setelah itu baru saya lanjut persiapan. Biasanya saya awal beralasan, sudah puasa malam ibadah lagi, besok ada ibadah lagi. Itu saya punya alasan. Tapi Tuhan ingatkan saya begini, kamu tuh 1 hari makan berapa kali sih? 3 kali. Nah, 3 kali kenapa kamu tidak bosan dengan makanan jasmani? Kenapa untuk makanan rohani kamu hitung dari siang, habis itu malam, habis itu pagi lagi kembali? Ya, selagi masih ada kesempatan cari Tuhan saja. Ya, cari Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Semakin kesini seharusnya kamu harus semakin level up, bukan level down. Kau punya patokan manusia, kau level down. Kau akan turunkan standarmu. Besok begini, begini sudah cukup. Tapi kalau patokanmu, ukuranmu Yesus, engkau tidak akan puas dengan level rohanimu yang sekarang. Aku akan terus maju, terus tambah naik level. Kenapa? Karena kalau kau cuma sebatas Kristen rata-rata, itu jalan luas lebar menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kau berusaha terus naik di atas rata-rata, itu jalan sempit. Melaluinya harus berjuang dan berusaha. Jadi kita domba, gampang tersesat, gampang ikut arus, tidak bisa jalan sendiri. Jadi jangan kita merasa diri hebat, ya, dan tidak mau dipimpin. Firman Tuhan kita akan baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 13 hingga 18. Mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. 2 Timotius 1 ayat 13 hingga yang ke-18. Yang wanita akan baca ayat 13 bergantian dengan pria hingga ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Sama-sama. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bicara soal banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, ya. Apakah kita akan menjadi kelompok yang setia ataukah yang mengundurkan diri alias murtad? Ya, kita melihat firman Tuhan saat ini dikatakan di ayat 13, peganglah segala sesuatu. Paulus katakan kepada anak dirinya Timotius, yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih
Ya, pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, pegang itu. Ya, jangan goyah. Itu merupakan contoh ajaran yang sehat, ajaran yang murni, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Dua ini harus seimbang, iman dan kasih, sebab tanpa kasih semua yang kita lakukan akan jadi berat. Tanpa kasih kepada Allah, semua ketaatan kita akan jadi berat. Kita sudah capek melayani, kita tuh sudah capek khotbah, kita tuh sudah capek berdoa, sudah capek ibadah. Tanpa kasih semua yang kita lakukan jadi beban. Makanya Alkitab katakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu kamu melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena ada kasih kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di ayatnya yang ketiga 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Semua mereka di 7 jemaat di Asia Kecil itu berpaling meninggalkan Paulus. Semua ini bukan hanya banyak, semua tinggal Paulus. Artinya begini, banyak yang akan murtad, tapi yang akan bertahan hanya apa? Keluarga Onesiphorus saja. Ya, artinya poin yang pertama yang akan kita lihat, sedikit saja yang selamat. Banyak orang Kristen nanti murtad, sedangkan yang setia itu sedikit. Di bagian firman Tuhan lain dalam Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang terpanggil, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini nubuatan Yesus sendiri. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan untuk ini orang Kristen yang betul-betul belajar firman Allah dengan baik tidak akan gampang stres, tidak akan gampang kecewa ketika melihat kok tinggal sedikit ya yang melayani, kok tinggal sedikit ya yang setia, kok tinggal sedikit ya yang serius sungguh-sungguh, kok tinggal sedikit ya yang betul-betul mau komitmen ikut Tuhan. Itu sebenarnya tidak usah mengagetkan kita, karena Tuhan sudah menubuatkannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan nubuatan itu tidak bisa meleset, pasti terjadi. Jadi memang banyak orang Kristen nanti murtad, lalu yang setia itu sangat sedikit. Ayat-ayat lain yang mengingatkan kepada kita supaya sebagai pelayan jangan kaget, sebagai jemaat yang betul-betul mau setia jangan kaget, biasa saja. Banyak ayat yang mengingatkan kita. So, tetaplah setia Bapak Ibu Saudara, amin. Kalau kita merasa ada panggilan yang kuat dalam diri kita, jadilah kelompok yang sedikit itu. Ya, Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar, ya, yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Jelas, yang luas lebar menuju kebinasaan neraka itu banyak sekali orang yang melalui jalan itu. Sedangkan yang sempit menurut ayat 14, karena pintunya sesak, harus berusaha, harus berjuang untuk masuk. Sedikit orang yang mau berjuang dan mendapatinya. Makanya saudara, kalau kita lihat waktu Yesus pertama kali datang ke dunia, dalam pelayanannya dia melakukan banyak hal-hal spektakuler, banyak mujizat, dia melakukan banyak hal-hal adikodrati, ya. Dan Alkitab selalu memakai bahasa banyak sekali orang berbondong-bondong mencari dia, ya. Orang berbondong-bondong, Tuhan pergi kemana saja, Tuhan pasti viral. Yesus itu pasti viral, menyedot massa yang sangat banyak. Kenapa? Karena orang cari mujizat. Percayalah Bapak Ibu, di zaman menuju akhir zaman ini lebih parah. Yang tertarik pada rohani itu sedikit, yang tertarik pada firman Allah yang murni itu sedikit, yang tertarik pada doa itu sedikit, yang tertarik
bersyukur. Kita selalu diingatkan supaya kita jangan kaget hanya gara-gara sedikit yang dukung, sedikit yang setia. Itu biasa. Ya, makanya ketika penulis-penulis Injil menceritakan orang berbondong-bondong, pasti waktu itu Tuhan lihat juga, Tuhan sedih. Ketika Tuhan melihat orang berbondong-bondong cari Dia, setelah Dia memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Para ahli sepakat menyimpulkan kalau hitung perempuan dan anak-anak artinya total jumlah mereka sekitar 13.000 hingga 15.000 orang. Jadi saudara lihat 13.000 hingga 15.000 orang waktu itu cari Tuhan. Semua mengalami mujizat, 5 roti 2 ikan, Tuhan kasih makan 15.000 orang. Semua mengalami. Waktu Yesus mengasingkan diri untuk mau berdoa, dia masih cari lagi. Kelihatan lapar dan haus sekali akan Tuhan. Tapi waktu mereka menemukan Yesus di seberang, mereka bertanya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Tuhan katakan begini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Coba lihat ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus jawab apa? Sejam yang lalu? Coba. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu cari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, Yesus tidak jawab pertanyaan mereka sejam yang lalu atau saya baru tiba di sini. Tidak. Yesus jawab yang lain. Sesungguhnya kamu cari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan percaya saya Mesias, tapi karena kamu sudah makan roti lalu kamu kenyang, makanya kamu cari aku lagi. Hanya mau cari mujizat, kamu cari Tuhan hanya masalah perut. Makanya Tuhan mulai ketika sampai di ayat selanjutnya dari pasal 6 Yohanes ini, ayat selanjutnya kita menemukan, ya, Yesus mengajar mereka, memberikan pengajaran, memberikan firman Tuhan. Setelah mereka makan roti dan kenyang, Tuhan sampaikan firman Tuhan. Ayat 60 dikatakan apa? Coba Bapak Nus baca. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, sudah lihat sualami mujizat nih. Kelihatan lapar dan haus akan Tuhan. Cari Tuhan, cari terus. Sualami mujizat tapi cari terus. Luar biasa, 15.000 orang dan cari terus. Termasuk di dalamnya 70 murid Yesus juga. Cari terus. Waktu dapat, ya, Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Yesus sampaikan firman Tuhan. Tapi di ayat 60, ya, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ya, karena motivasi datang ke Tuhan cuma cari mujizat, maka Yesus coba tes, ajar mereka, sampaikan firman Tuhan. Ternyata memang motivasi mereka mujizat, makanya ajaran Yesus mereka anggap terlalu keras, ya, terlalu menyinggung. Ya, lebih banyak yang bilang, firman Tuhan ini terlalu keras, perkataan ini terlalu keras, terlalu menghakimi. Hanya sedikit yang bilang, firman Tuhan ini nih cocok buat saya, firman Tuhan ini nih makanan enak buat saya. Tapi kebanyakan bilang, ini makanan terlalu keras. Ya, yang mana yang bilang terlalu keras? Yang soalnya mujizat. Yang mana yang bilang terlalu keras? 15.000 orang termasuk 70 murid bilang makanan ini terlalu keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Lo sudah mencari Tuhan, tapi hanya karena mau apa yang Tuhan punya, bukan pribadi Tuhan. Ya, Ibu pendeta, coba tolongnya bawa tentang dosa lain. Katolik imannya banyak masalah. Kasih butuh untuk bertobat, jangan terlalu menghakimi. Ketemu butuh bagaimana supaya bebas utang, bisa sembuh, ya, hidup sehat-sehat, kebutuhan terpenuhi. Saudara mau hidup sehat, kebutuhan terpenuhi, bebas hutang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Supaya saudara mau usaha maju, cari dahulu kerajaan Allah dan pemerintahan Allah itu diutamakan dalam kehidupanmu, maka segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa Tuhan tambahkan kepadamu. Kita akan jadi seperti magnet yang akan menarik semua berkat-berkat Tuhan. Apabila kebenaran Tuhan selalu kita
bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar kita. Itu janji Tuhan, tidak mungkin salah, tidak mungkin Tuhan ingkari. Masalahnya kita belum praktek. Ya. Dan dari berbondong-bondong 15.000 orang yang alami mujizat ini, tapi masih terus cari mujizat. Inilah mereka yang kemudian mundur karena firman Tuhan. Di ayat 60 taruh keras. Ayat 66, Bapak harus baca. Mulai dari waktu itu. Mulai dari mereka dengar perkataan yang terlalu keras itu, khotbah terlalu keras itu. Banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. 15.000 orang, termasuk di dalamnya 70 murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tinggal berapa? 12 orang murid. Sudah baca ayat selanjutnya 67. Apa yang Yesus bilang? Apakah Yesus sedih atau kecewa? Aduh, gereja sekurang orang nih. Aduh, yang melayani tinggal sedikit saja. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kau ikut lagi? Kau masih mundur lagi? Saya ikut 15.000 orang yang mundur tuh masih mau bertahan. Petrus bilang di ayat yang ke-68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah kehidupan. Ya, yang 15.000 kas tinggal mundur, tapi Tuhan Yesus tidak sedih atau kaget. Tuhan malah tanya ke-12 yang masih tinggal, kamu masih mundur? Ya, Tuhan sentahan. Walaupun sedikit, tapi Petrus bilang, Tuhan tidak apa-apa, biar kami cuma 12. Ya, sedikit memang, tapi tidak masalah. Dari sedikit inilah, dari 12 inilah lahir gereja. Kalau yang tadi rame-rame bikin sah-sah saya sih ada guna. Yang sedikit yang setia, yang bertahan, itu yang bawa dampak luar biasa. Dari 12 murid yang tinggal, ada masih satu lagi yang palsu, iblis, Yudas Iskariot. Jadi tinggal 11. Dari 11 ini gereja berdiri. Nah, dari data-data seperti ini kita paham bahwa kalau sedikit yang bertahan itu biasa. Makanya kalau ada orang yang senang sekali kalau gereja rame, kalau saya biasanya lebih ke was-was, ya, sambil berdoa tiap hari, Tuhan tolong melindungi jemaatmu. Kalau bisa semua asli, kalau bisa semua domba, jangan ada yang kambing. Nah, saudara, yang diberkati Tuhan ini menarik bahwa akan lebih banyak orang yang murtad daripada yang setia. Yang setia itu sedikit sekali. Yang masuk surga kata firman Tuhan dalam Matius 7, sedikit sekali yang tidak masuk, lebih banyak yang tidak masuk, sedikit sekali yang masuk. Ya, dari zaman Yesus orang-orang Yahudi sudah jelas-jelas melihat tanda kemesiasan, sudah jelas-jelas lihat apa yang Yesus perbuat, tapi mereka tidak percaya. Mereka masih tetap bertanya dan bertanya terus. Tuhan, tolong dulu kasih kepastian kau. Kamu itu Mesias atau bukan? Jangan bikin kami bingung. Yesus bilang, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Saya sudah bilang ulang-ulang, saya sudah omong ulang-ulang, tapi kalian memang tidak percaya. Coba Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi yang kamu biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, maka ayat 25-26 Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 26, tetapi kamu tidak percaya. Karena apa? Kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, seperti zaman sekarang banyak orang yang sebenarnya sudah dengar firman, yang ini nih benar, ini salah, yang ini nih kehendak Tuhan, ini nih bukan kehendak Tuhan, tapi mereka lebih memilih melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Setelah itu baru salahkan orang lain, salahkan Tuhan, salahkan pendeta, salahkan pembimbing rohani. Ya, jadi Yesus bukan belum pernah omong, sudah omong ulang-ulang. Hanya orang-orang ini agak aneh, kepala batu. Orang Israel itu terkenal dengan tegar tengkuknya mereka. Ya, saya harap jangan ada yang begitu di sini. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia bisa melakukan jauh dari apa yang engkau pikirkan, baik berkat maupun hukuman. Seperti Yunus. Yunus coba lari dari panggilan Tuhan. Tuhan perintah ikan besar talang Yunus.
bukan Yunus yang talang ikan besar, ya. Ikan besar talang Yunus. Saya pernah bilang untung baik ikan cuma talang. Kalau ikan punya Yunus selesai. Ya, tapi untuk ikan langsung talang, masuk dalam poro, ikan masuk dasar laut. Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Ya, dia hancur. Coba kalau ikan besar punya sedikit, Yunus selesai, muntah Yunus, tulang-tulang patah semua. Ya, Tuhan bisa bikin apa saja. Yunus tidak pernah terpikirkan nanti dia akan ditelan oleh ikan besar. Kita juga mungkin tidak pernah terpikirkan Tuhan bisa bikin apa saja. Ya, makanya jangan pernah kita main-main dengan Tuhan. Dia Bapa di surga, dia menyaksikan kita dari surga, segala tingkah laku gerak-gerik kita, dia menyaksikan dari surga. Yesus menjawab, aku telah mengatakannya berulang kali kepadamu, hanya kau ini memang tidak mau percaya. Ya, hanya mau tak putar saja. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena kalau kau domba, khotbah 1 kali kau sudah mengerti, khotbah 2 kali kau tambah kuat, khotbah 3 kali kau menyerahkan diri untuk mengikuti Tuhan, khotbah 4 kali kau komitmen, saya mau setia sampai mati. Itu domba. Tapi kalau kambing itu ulang-ulang, ya, tidak ada pertumbuhan. Karena ayat 27 bilang, ya, ini bagi yang benar-benar domba. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku, 28, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau domba, dia pasti mendengar suara gembala. Amin. Ya, kalau domba, dia pasti mengikuti tuntunan gembala. Ya, dia mengenal suara gembalanya dan mengikuti. Jadi siapa selamat, siapa tidak selamat, kita tidak tahu. Urusan kita terus beritakan Injil, sampaikan firman Tuhan di tempat pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, beritakan Injil yang murni terus. Karena yang kedua, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dalam hal apa lagi? Sedikit yang mengajar firman Tuhan yang benar-benar murni. Jadi sedikit yang kedua, sedikit yang mau beritakan firman Tuhan yang murni, lebih banyak yang mau mengajar yang tidak murni. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi nanti banyak yang murtad, sedikit yang setia. Bukan hanya urusan selamat, tapi dalam hal mengajar firman, terlalu banyak orang yang nanti tidak setia memberitakan firman yang murni. Kita ini bukan hanya tahu kepastian saya pasti selamat dan keselamatan tidak akan hilang, tapi juga kita harus dapat dipercaya dalam hal mengurus pelayanan, dapat dipercaya dalam hal memberitakan Injil, dalam hal memberitakan ajaran-ajaran yang murni. Makanya kenapa Paulus katakan di pasal 4, 2 Timotius 4, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya itu. 2 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang kedua, mulai dari ayat pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan kepadamu, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin. Ini Tuhan punya nubuatan sendiri lewat hamba-hambanya. Ini bukan nubuatan sinode ABC atau gereja ABC punya nubuatan. Nubuatan dari Allah sendiri lewat
Rasul Paulus dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telingannya. Makanya kenapa Paulus katakan siap sedia baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak orang tidak suka dengan ajaran sehat yang akan mendominasi dunia menuju akhir zaman. Itu ajaran kacau, bukan ajaran sehat. Orang tidak suka, orang akan tolak ajaran sehat. Catat itu Bapak Ibu. Dan itu tidak mungkin meleset karena itu nubuatan. Itu bukan, ya, sinode punya nubuatan, gereja punya nubuatan. Itu nubuatan Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri. Ya. Kenapa Yesus bicara seputaran ini serius sekali di ayat 1 dibuka di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kenapa begitu serius? Karena ini seputaran pemberitaan Injil. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaan surga. Beritakan Injil, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ya, ayatnya yang kelima tadi dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, dalam memegang ajaran yang benar, kita setia sampai akhir. Saudara lihat, pada zaman Elia, Nabi Elia sendiri yang menjadi pengajar benar. 450 nabi yang lain Baal semua, nabi Baal, nabi sesat semua. Dan bukan hanya sampai di zaman Elia, sampai di zaman Nabi Mika pun sama. Mika sendiri yang berdiri untuk menyatakan kebenaran. 400 nabi yang lain tidak berani menyatakan kebenaran. Tadi Mika bilang kepada Raja Sedekia, engkau kalau tidak bertobat engkau akan mati. Sedekia marah, memenjarakan dia. 400 nabi yang lain menubuatkan hal-hal yang baik tentang Raja Sedekia. Mika sendiri versus 400 nabi palsu dipimpin oleh Sedekia. Dan bukan hanya sampai di zaman Mika, sampai di zaman akhir zaman ini, menjelang nanti kiamat, justru tambah banyak yang palsu-palsu. Pendeta Budi Asari katakan begini, banyak pendeta ajar tidak murni karena takut dengan siapa dia berhadapan, lalu mulai modifikasi Injil. Karena di situ ada bupati, di situ ada pejabat, ya, di situ ada kepala dinas, di situ ada bos, di situ ada orang beda agama, di situ ada donatur. Maka dia mulai modifikasi firman Tuhan begitu rupa sehingga Injil menjadi kabur, tidak lagi berani menyatakan firman yang murni, tidak berani lagi menyatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Karena apa? Sehingga enak di orang hidup tersinggung. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke mana? Seluruh dunia. Banyak atau sedikit? Banyak ya saudara, bukan sedikit. Nah, itu zaman kapan dibilang banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia? Zaman kapan? Tahun 90 hingga tahun 95 Masehi, saat Alkitab, saat surat Yohanes ditulis, itu tahun 90 sampai 95 Masehi. Tahun itu saja Yohanes sudah bilang banyak nabi palsu sudah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bukan hanya satu ayat. Di 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7, sebab banyak penyesat. Kalau tadi nabi palsu telah muncul, sekarang banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan antikristus. Tadi bilang yang berikut Yohanes bilang banyak penyesat telah muncul. Munculnya kapan? Waktu surat itu ditulis, dan telah pergi ke seluruh dunia. Saya mau tanya, Tanimbar termasuk dunia atau tidak? Kan Tanimbar planet Pluto. Tanimbar masih dunia. Banyak nabi palsu telah pergi ke seluruh dunia. Itu tahun 90 Masehi. Sekarang 2024. Saudara, bukan banyak.
Seperti kanker, dia merambah kemana-mana. Nabi-nabi palsu, para penyesat. Dengan data-data seperti ini, harusnya orang Kristen lebih waspada. Nonton sebuah khotbah di YouTube, dengar sebuah khotbah, saya tidak larang, tapi teliti. Lebih selidiki firman Tuhan, supaya waktu saudara dengar, saudara tahu ini sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini sedang diserukan tentang persatuan, ya, kerukunan, lalu jangan saudara bilang, tapi Ibu Pendeta dong saya rukun deh, yang itu mau, ya, Ibu Pendeta dong saya rukun. Bicara soal kerukunan, persatuan, jangan pikir itu satu semua. Ya bego-bego juga Ibu Pendeta ketemu mesti bersatu. Tidak, jangan korbankan Injil hanya karena alasan bersatu. Kebenaran Injil itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar alasan yang penting. Damai, oh tidak bisa. Kita bawa damai, belum tentu orang damai, belum tentu orang suka dengan kita. Karena kenapa orang tidak suka dengan kita? Karena kita menonjolkan kebenaran. Disitulah orang tidak suka kita, tidak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan yang tidak suka dengan kita. Kita hanya manusia yang tidak suka, ya. Kita hanya manusia. Dan orang yang tidak suka juga manusia, jadi tidak apa-apa. Mau sehebat apapun dia pasti mati. Jangan takut. Jangan terlalu jaga manusia berperasaan sampai lupa jaga Tuhan berperasaan. Manusia ini pasti mati. Dari tanah kembali jadi tanah. Tuhan Allah itu yang tidak ada mati-matinya, dia kekal. Mengapa kita mesti jaga perasaan manusia lebih daripada jaga perasaan Tuhan? Orang sudah bikin dosa, kita tidak berani tegur, hanya tersinggung. Tinggal saja Ibu Pendeta. Nah Tuhan berperasaan bagaimana? Ya, kita hormat semua orang, tapi kita harus lebih hormat Tuhan Allah. Amin. Ya. Banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia, berarti yang berbanyak. Makanya saudara, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan yang murni. Di ayat selanjutnya dikatakan di ayatnya yang dari 2 Timotius 1 tadi pembacaan kita, ayatnya yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk siapa? Saudara, tadi malam saya bilang di pemuda itu nama-nama terlalu susah. Figelus dan Hermogenes. Saya singkat saja, Gelus dan Genes. Ya, Paulus sebetulnya penama. Kalau waktu itu ada WA status WA, Paulus pas naikkan 1 bulan berturut-turut dia ke status. Ingatan Gelus, Genes, waspada terhadap manusia-manusia ini. Ya, Paulus langsung sebut nama. Ya. Nah, kita lihat 2 orang ini, kenapa Paulus menyebut nama mereka? Kemungkinan 2 orang ini yang mempengaruhi orang-orang supaya membenci Paulus. Ya, 2 orang ini mempengaruhi orang-orang. Kan Gelus dan Genes tadinya sama-sama mendukung pelayanan Paulus. Ya, 7 jemaat di Asia kecil, salah satunya Gelus dan Genes ini kan. Tapi kemudian mereka semua jemaat di 7 Asia kecil mengundurkan diri. Mereka meninggalkan aku, termasuk Gelus dan Genes. Kenapa mereka boleh disebutkan namanya? Kemungkinan besar mereka berdua lah orang yang mempengaruhi orang-orang untuk mundur, untuk murtad. Jadi memang begitu sudah pelayanan dari zaman dulu. Dari zaman Musa itu sudah ada. Datan, Korah, Abiram. Ada saja provokasi orang lain untuk benci Musa. Dan biasa kalau sudah ada barisan begini nih, Paulus mau baik seperti apapun, Paulus purnama pasti mau di luar. Ya, saya sudah lihat kalau banyak gereja bicara, ini dia subit dari satu, padahal mungkin dia keluar nih gara-gara dia yang salah, dia yang kurang ajar, mungkin dia yang tidak disiplin, dia yang tidak mau tunduk, mungkin dia berzina, selingkuh, dia yang pencuri, nanti dia pindah, dia bikin diri jadi korban, dia pengaruh orang terbenci, orang-orang yang dia benci. Orang begini akhirnya jadi toksik, jadi racun. Kemana-mana bawa racun, nabi palsu, penyesat. Dan saudara jangan salah, firman Tuhan sebut nama jelas. Genes,
Ya, Paulus bilang waspada terhadap manusia-manusia ini. Kenapa tidak boleh sebut nama? Boleh. Untuk kepentingan banyak orang jangan disesatkan, sebut saja nama. Dalam ilmu homiletika atau cara berkhotbah, saya pelajari itu salah satu etika berkhotbah, jangan sebut nama. Tapi kalau orang-orang yang berbahaya terhadap pelayanan, sebut saja supaya orang tahu dan jangan bergaul dengan mereka. Orang-orang ini jahat, bawa virus jahat dalam gereja, bawa racun dalam pelayanan kudus, mesti sebut. Sebab bahaya kalau tidak sebut. Ini bahaya bagi semua orang. Ya, bagaimana Paulus tidak sebut? Kita di sini belum sebut saja sudah ada yang terganggu, apalagi kalau sebut nama. Padahal memang harus orang tahu, sebut saja supaya orang bisa waspada, menghindar. Ini virus, ini toksik. Ya pastinya jangan sampai karena sentimen pribadi. Ini demi kepentingan banyak orang, tapi jangan takut. Ada yang tinggalkan, tapi ada juga yang tetap setia. Di ayatnya yang ke-16 dari 2 Timotius 1 ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga siapa? Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak mau menjumpai aku dalam penjara. Kalau kelompok besar tadi meninggalkan Paulus, mereka bikin busuk Paulus punya nama di luar, tidak ada masalah. Sebab memang itu konsekuensi jadi hamba Tuhan. Yesus saja dibenci, apalagi hamba-hambanya. Yesus katakan seorang hamba tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Kalau aku dibenci, maka kamu pun akan mengalaminya. Seperti ada keluarga Onesiforus. Ini keluarga keren, ya ketemu dulu ke Saleo sama ada nama. Keluarga Onesiforus. Yang setia Onesiforus. Tapi yang Paulus sebut keluarga Onesiforus. Ya. Makanya Paulus bukan hanya bilang keluarganya semua. Onesiforus bertobat, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, seluruh kerabatnya, keluarganya peroleh berkat. Ini bukan beda keselamatan. Kalau keselamatan beda cerita, itu keputusan masing-masing. Ini bicara berkat. Seluruh keluarga Onesiforus diberkati karena ada satu orang yang setia ikut Tuhan, Onesiforus. Seperti Obed Edom, ketika tabut Allah ada di atas rumah mereka, satu rumah satu keluarga diberkati. Makanya saudara, kalau dengar ini khotbah, kalau ada satu orang bertobat dalam rumahmu, engkau tahu kenapa keluargamu semua masih diberkati. Padahal beberapa orang dalam rumah itu mungkin kurang sungguh-sungguh bertobat. Cuma karena Tuhan lihat satu orang ini masih bertobat, masih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Entah itu suami, entah itu istri, pokoknya Tuhan lihat dia. Tuhan perhitungkan kesetiaannya. Keluarga itu masih diberkati karena satu orang itu. Apalagi kalau suami istri bergandengan tangan sungguh-sungguh bertobat, lebih banyak lagi berkat. Apalagi kalau satu keluarga, anak-anak semua. Makanya kenapa kita harus menghormati kerabat keluarga kita yang cinta Tuhan, yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan sebaliknya, kamu sampai surga kan? Terus terlalu setia lah sampai macam muter bangkit di surga saja. Jangan. Sebab karena dia, Anda punya keluarga masih aman. Gara-gara dia pun doa, dia pun setia, dia pun sama itu. Tuhan masih hitung. Nah terhadap orang-orang seperti ini, saudara jangan olok. Dukung dia. Karena dialah, karena doanya lah keluargamu masih diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah terhadap orang-orang murtad inilah mereka akan melihat murka Allah. Murka Allah yang pertama adalah Tuhan lepas tangan. Tuhan lepas tangan. Ya. Di ayatnya yang ke-22 dari Roma 1. Coba kita lihat Roma 1 ayat 21-22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah punya manifestasi murka awal adalah Dia lepas tangan. Dia suruh omong, sampaikan, panggil, mari pulang, mari kembali kepadaku. Tapi kita tidak mau dengar. Akhirnya Dia lepas tangan. Alkitab memakai bahasa Tuhan capek. Tuhan itu tidak pernah capek.
Ya, Tuhan cuma panggil saja. Dan kalau Tuhan sudah lepas tangan begini, apa jadinya orang-orang ini? Kita berkata di ayatnya yang ke-28, dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Makanya walaupun terlibat pelayanan, dia majelis pendeta, tapi bukannya moral tambah baik, tambah rusak. Bukan tambah dengar-dengaran, tambah kepala batu. Itu karena apa? Karena Tuhan mau atur kita, kita tidak mau diatur. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Silakan, lu atur, lu punya keinginan sendiri. Kau tambah rusak pasti. Ya, ya kalau kita mau jadi baik itu karena kalau kita mau diatur, kalau kita mau atur diri sendiri, percaya rusak. Bahkan kalau sudah begitu, bukan hanya Tuhan lepas tangan, Tuhan keraskan hati. Matius 13 ayat 14-15. Coba tolong Bapak Nus baca. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya telah berat mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau hati keras, jangan pikir saudara ada baik-baik saja. Itu murka Tuhan sudah menimpa. Kalau hati kita dengar firman Tuhan, hati tetap dikeraskan, itu sedang ada di bawah murka Tuhan. Dalam Yohanes tidak katakan demikian, terang telah datang ke dalam dunia, tapi orang lebih suka memilih kegelapan. Kenapa? Karena mereka di bawah murka. Itu murka Allah yang pertama. Ya, jadi kalau kita dipanggil, Tuhan mau kita, ayo datang kepadaku, ayo datang kepadaku. Tidak mau, keraskan hati. Maka yang terjadi, Tuhan lepas tangan. Tuhan bilang pilih kiri, pilih kanan. Kau mati-mati kiri, maju, kau mati-mati mundur. Maka Tuhan bilang saya capek, silakan atur diri sendiri. Kalau sebegini Tuhan lepas tangan, Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Itu saja keinginan hati. Lalu apa? Tuhan keraskan hati. Sekalipun engkau dengar, engkau tidak akan menangkap. Ya, kalau sudah begini bahaya sudah. Hidup tapi sudah mati. Ya, jadi kalau saudara kita merasa kita dengar firman Tuhan tapi saya rasa apa sih disentuh. Bye-bye. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan lembutkan hati. Sebab hatinya telah menebal. Ini murka Allah. Dan berikut yang terakhir, manifestasi dari murka Allah yang paling puncak, itu namanya neraka. Jadi neraka adalah manifestasi tertinggi dari murka Allah. Kenapa orang masuk neraka? Jawabannya karena dikasih kesempatan bertobat tapi tidak bertobat. Ibu pendeta, beta tuh sering ke gereja, tapi beta baik-baik saja, gaji tetap lancar, bisnis tipe orang jalan terus, pasang togel lancar, jadi online jalan terus. Beta walaupun berzina tuh cabul, beta nonton porno, saya tetap baik-baik saja. Saya walaupun selingkuh, bahugel, hubungan gelap, saya tetap baik-baik saja. Beta punya istri, saya takut beta ada hubungan gelap, tapi beta aman-aman, gaji lancar, bernafas ada lancar-lancar, tetap sehat, pekerjaan tetap lancar, bisnis lancar, income tetap bagus. Orang pikir karena keadaannya aman-aman, maka mereka pikir Allah setuju dengan dosa-dosa mereka. Allah tidak pernah setuju dengan dosa. Jadi kenapa? Sekalipun orang hidup dalam dosa, tidak taat kepada kehendak Tuhan, tapi masih aman-aman saja. Karena Allah sedang bersabar, Allah sedang berlapang dada, Allah sedang memberikan kesempatan selebar-lebarnya. Ayo pulang, ayo pulang, ayo kembali, ayo bertobat, mari kembali kepadaku. Roma 2 ayat 4 dan 5. Kepenus. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah kalau Allah belum hukum engkau tuh? Karena maksud kemurahan Allah ialah supaya engkau bertobat. Dan faktanya adalah ada orang yang mau bertobat, ada yang tidak mau. saudara yang saat ini mau bertobat, amin. Tapi yang tidak mau bertobat,
murka, ditimbun terus semakin tinggi. Makanya di ayat yang kelima katakan apa? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dijatuhkan. Engkau sedang menimbun murka, timbun terus, yang mau bertobat tambah lagi, timbun sampai puncaknya neraka. Jadi kita sedang tumpuk murka atas diri kita. Makanya ada seruan-seruan tiap minggu dari mimbar, seruan untuk bertobat. Ayo yang jatuh bangkit, yang main-main stop main-main, yang hidup sesuka hati jangan hidup sesuka hati. Jangan pikir kau aman-aman, sesungguhnya kau tidak aman. Kalau kau ada dalam rasa aman, itu perangkap kenyamanan yang kau pikir. Ini semua berkah, tahu-tahu itu zona perangkap. Ada orang yang pikir ini main-main, neraka tuh main-main. Saudara, ini tidak main-main, saudara. Wahyu 6 ayat 16, coba lihat. Kalau murka Tuhan itu datang seperti ini, Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. Ini waktu masa penyiksaan, belum diciptakan ke dalam neraka. Waktu masa penyiksaan nanti orang akan berkata, orang berteriak kepada gunung-gunung, aduh, gunungnya, batu jatuh, tindis ketukas mati sudah, terlalu dahsyat ini murka Tuhan, terlalu mengerikan ini murka Tuhan. Selalu lihat murka Tuhan ini sangat mengerikan sampai orang-orang berkata kepada gunung, batu-batu karang, jatuhlah menimpa kami. Ini terlalu dahsyat murka Tuhan, lebih dahsyat dari tsunami, lebih dahsyat dari likuifaksi yang terjadi di Palu. Tanah tiba-tiba berubah jadi cair, lalu semua turun ke bawah, rumah turun, semua bangunan turun ke bawah. Murka Tuhan lebih dahsyat dari itu. Murka Tuhan lebih dahsyat dari semua jenis bencana yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang mungkin akan terjadi. Yang lo sebut mega apa itu? Hah? Ya, pokoknya itu. Ya, itu sudah. Pokoknya murka Tuhan lebih dahsyat dari itu. Tuhan baru kasih murka sedikit saja, baru likuifaksi di Palu, tsunami di Aceh. Ya, orang bisa stres, bisa gila, bahkan sampai bunuh diri. Apalagi murka Tuhan di hari Tuhan. Orang sampai minta batu-batu, tindis ke mati katong sudah. Tapi sayangnya roh kematian diangkat. Yang kita rasa hanya siksaan sampai selama-lamanya, yang cukup hanya di dunia, sampai Tuhan akan lemparkan ke dalam api kekal, menderita siang malam sampai selama-lamanya. Sekarang ini di dunia ini Tuhan masih penuh cinta. Dia panggil saudara dengan penuh cinta, mari datang kepadaku. Kedatangan Tuhan kedua kali tidak ada lagi cinta dan kasih di situ. Kepala batu dia kasih mati. Ya, jangan mengenali Yesus hanya sebagian. Jangan kenali Yesus seperti kedatangan yang pertama. Itu yang ada bagi Tuhan pada kedatangan pertama adalah penderitaan dan pengorbanan. Tapi dengan ini baik, dia datang kedua kali. Dia tidak lagi menderita dan berkorban. Dia datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Kenali dia sebagai hakim yang adil. Orang-orang yang punya pengenalan kepada Tuhan hanya sekedar di mulut dan di otak saja. Mereka tidak mengenal dia, bahwa dia Allah yang penuh dengan murka. Dia Allah yang adil, ia membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Roma 1 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka telah menjadi sia-sia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita kenal Yesus dengan benar. Ya, kenali dia. Dia Allah hakim yang adil. Dia akan kembali untuk menghakimi kita, memisahkan kambing dari domba. Saat ini saudara-saudara yang masih hidup kepala batu, rasa diri hebat, sombong di hadapan Tuhan, rasa diri uang banyak, saudara pikir Tuhan bisa diukur dengan saudara pun gaji pendapatannya, deposit yang miliaran rupiah. Tuhan tidak bisa saudara atur dengan saudara pun deposit. Surga itu dia pun jalan raya emas, dia pun dinding permata. Jalan raya itu mas, saudara jangan atur Tuhan, saudara jangan pikir deposit semiliaran nih, oh hebat sekali, lalu mulai ancam-ancam. Bisa di gereja, saudara pikir saudara tidak datang di gereja, surga sunyi? Surga tidak sunyi. Saudara tidak datang ke gereja, Petrus dan Yohanes tidak duduk bangku belagu lalu aduh.
anak itu saya masuk gereja dari surga sunyi. Saya nggak ada. Abraham juga tidak duduk lalu banyak salju di samping gereja surga sunyi. Saudara tidak masuk gereja, saudara sendiri yang celaka, saudara sendiri yang rugi. Ya, jadi jangan ancam-ancam Tuhan. Pastikan bahwa kita tetap hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Kalau Dia masih berikan kesempatan kita bernafas, hargai kemurahan Tuhan. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ingat, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tutup Alkitab kita. Pastikan kita ada di kelompok yang sedikit. Berjuanglah, berjuanglah, tetaplah berpegang kepada ajaran yang sehat. Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk menyenangkan telinga mereka. Pastinya kita di tempat ini tetaplah berpegang kepada firman Tuhan, ajaran-ajaran yang murni. Mari saya undang pemain musik, singers WM maju ke depan.